Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses selalu anak-anak hebat. Kembali lagi bersama kita pada channel YouTube Santap Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama saya, Ibu Eni Raini dari SMP Negeri 1 Gempol. Hari ini kita akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Mari kita sama-sama ya anak-anak. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia diantaranya adalah 1. Memahami konsep dasar lingkungan, komponen ekosistem, dan interaksi antar organisme. 2. Menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap adaptasi dan distribusi organisme. Serta yang ketiga yaitu mengidentifikasi tindakan pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita mulai. Untuk yang pertama yaitu pengertian ekologi. Dari materinya yaitu ekologi, kita harus tahu dulu apa itu ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, di mana ekosistemnya itu sendiri adalah kesatuan interaksi antar organisme dan lingkungan, yaitu kesatuan interaksi antara organisme dan lingkungan. Sementara, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ini yang sudah tertera pada Undang-Undang Lingkungan Nomor 23 Tahun 1997, di mana komponen lingkungan atau ekosistem itu ada 2, yaitu komponen biotik atau disebut juga sebagai makhluk hidup dan komponen abiotik, ini makhluk tak hidup atau biasa disebut juga dengan benda mati. Lanjut lagi anak-anak ya. Nah di sini untuk komponen biotik ini mempunyai 3 komponen, yaitu ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada sebagai pengurai atau decomposer. Di mana sebagai produsen ini adalah organisme disebut juga sebagai organisme autotrof. Apa itu organisme autotrof? Organisme autotrof adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Makanya dia disebut sebagai produsen, yaitu penghasil. Contohnya golongan tumbuhan. Tumbuhan itu dia tidak memerlukan organisme lain, dia mampu mendapatkan makanannya sendiri melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Ya, itu sebagai produsen. Sementara yang sebagai konsumen ini merupakan organisme heterotrof. Organisme heterotrof apa itu? Organisme heterotrof adalah organisme yang mendapatkan makanannya dari organisme lainnya. Contohnya golongan kita manusia serta hewan. Nah, itu termasuknya organisme heterotrof. Dia pemakainya. Dan di sini nanti untuk konsumen itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sebelum ke situ,
Ibu jelaskan dulu tentang komponen biotik, yaitu yang sebagai pengurai atau decomposer. Decomposer atau pengurai ini adalah organisme yang mengurai jasad dari makhluk hidup yang sudah mati sebagai jasadnya. Dia mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Apa contohnya? Tanpa adanya pengurai atau decomposer, maka makhluk hidup yang sudah meninggal itu nggak bisa diurai, nggak akan kembali atau rata bergabung dengan tanah. Tuh. Tapi dengan adanya pengurai atau decomposer, contohnya golongannya cacing, belatung, serangga, nah dialah yang nanti yang akan mengurai jasad-jasad dari makhluk hidup yang sudah mati, sehingga jasad ini sampai habis menyatu, seolah-olah menyatu dengan tanah. Nah, untuk komponen biotik ini, yaitu makhluk hidup, seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya ya, kalau ingat kalian bahwa makhluk hidup itu dibagi menurut R.H. Whittaker dibagi menjadi 5 kerajaan atau 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini untuk komponen abiotiknya. Komponen abiotik yaitu kebalikannya dari komponen biotik, yaitu komponen ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Apa aja contohnya benda tak hidup ini? Ini komponen abiotik, ini komponen yang dapat mempengaruhi biotiknya itu sendiri. Ya, kelangsungan biotik. Contohnya di sini adalah air, tanah, udara, cahaya, kelembaban, juga angin. Ya, itu termasuknya komponen abiotik atau benda tak hidup. Tapi benda tak hidupnya ini yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup biotik. Kayak itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dari ekologi ini kita nggak lepas dari makhluk hidupnya itu sendiri, di mana untuk golongan makhluk hidup ini ada yang disebut sebagai individu, ada yang disebut sebagai populasi, terus sampai menjadi komunitas, sampai ekosistem. Dan di sini individu, apa itu individu? Individu ini merupakan suatu organisme tunggal, makhluk hidup tunggal, itu yang disebut sebagai individu. Contohnya, kalau kita menyebut hewan, maka kita harus mengatakan seekor. Ya, kalau kita menyebut itu ada ayam, itu berarti tidak menunjukkan bahwa ayam itu merupakan individu atau satu makhluk hidup tunggal. Jadi untuk menyebutkan contoh dari individu, itu harus dengan kata-kata seekor ayam. Itu untuk penyebutan nama hewan ya. Contoh kalau untuk tumbuhannya berarti satu pohon, misalnya satu pohon kelapa, satu pohon mangga. Nah, itu disebut sebagai individu. Tuh ya. Jadi individu adalah makhluk hidup tunggal. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kumpulan dari individu nanti akan membentuk yang namanya populasi. Jadi populasi adalah sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah tertentu. Ya, jadi kumpulan dari 2 atau lebih dari individu itu disebutnya sebagai populasi. Ingat, individu yang sejenis. Jadi ada kumpulan beberapa individu yang sejenis yang lebih dari satu, itu disebutnya sebagai populasi. Contohnya apa di sini? Ada populasi misalnya di sawah. Sawah itu kan ada padi, ada kumpulan padi, maka di situ bisa disebut sebagai populasi padi. Atau di kolam ada ikan koi, ada ikan koki yang lebih dari satu, maka itu bisa disebut sebagai populasi ikan koi atau ikan koki ya. Jadi 2 atau lebih individu yang sejenis itu disebutnya sebagai populasi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi jumlah populasi. 1 yaitu mengurangi, kalau yang mengurangi ini mengurangi populasi ya,
Di antaranya adalah terjadinya emigrasi dan mortalitas. Sementara untuk terjadinya penambahan populasi ini biasanya terjadi karena adanya apa? Imigrasi dan natalitas. Adanya emigrasi ini dapat mengurangi jumlah populasi karena ada yang keluar gitu ya. Mortalitas, adanya kematian. Sementara adanya penambahan populasi ini terjadi karena adanya imigrasi, ada yang masuk, ada makhluk hidup yang masuk. Atau adanya natalitas, adanya kelahiran dari makhluk hidup. Ini bisa mempengaruhi, menambah atau mengurangi jumlah populasi. Kita lanjut lagi anak-anak ya. Nah, setelah populasi, kita ke atas lagi, yaitu terbentuknya komunitas. Jadi komunitas itu adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah, atau bisa disebut juga kumpulan dua atau lebih dari beberapa populasi dalam suatu daerah atau suatu tempat. Komunitas ini berinteraksi dengan benda tak hidup, dengan abiotik yang nanti akan membentuk suatu ekosistem. Contoh komunitas itu apa? Di wilayah atau daerah tempat yang di dalamnya ada lebih dari beberapa populasi. Tapi kita menyebutkannya itu adalah tempatnya. Nama tempatnya itu apa gitu. Itu yang disebut dengan komunitas ya. Contohnya, ada lebih dari beberapa populasi di dalam situ. Yang gampangnya, yang sering kita lihat itu adalah sawah. Sawah ini merupakan contoh dari komunitas. Kenapa? Karena di sawah itu ada beberapa makhluk hidup yang berkumpul. Ada beberapa populasi. Ada populasi padi, ada populasi rumput, bahkan mungkin ada populasi ular, katak. Ya, itu seperti itu. Jadi makanya di sawah itu bisa dijadikan contoh sebagai komunitas. Terus contoh lagi komunitas padang rumput. Ada beberapa rumput. Terus ada beberapa hewan di dalamnya di situ. Makanya itu juga bisa dikatakan sebagai komunitas. Jelas ya anak-anak ya? Kita lanjut lagi. Nah ini, setelah komunitas ini ada yang namanya bioma. Ya. Bioma, apa itu bioma? Bioma ini adalah wilayah daratan yang terbentuk karena pengaruh iklim. Karena pengaruh iklim, contohnya pengaruh dari curah hujan, garis lintang. Nah ini contoh dari bioma ini adalah yang sering ada pada negara kita, negara Indonesia atau di luaran. Contohnya adalah bioma gurun. Gurun ini disebut sebagai bioma. Kenapa disebut sebagai bioma? Karena gurun ini mempunyai kriteria tersendiri. Ada ciri khas tersendiri untuk bioma gurun ini. Dia merupakan bioma yang paling kering atau lingkungan ekosistem yang mempunyai sedikit menerima curah hujan. Makanya disebut sebagai bioma dengan tumbuhan yang beda dengan yang lainnya. Hanya beberapa tumbuhan yang bisa hidup di bioma gurun. Tuh. Contohnya kaktus. Ini adalah tumbuhan atau plantai yang bisa hidup di bioma gurun. Tapi untuk tumbuhan yang lainnya nggak bisa. Tuh, itu disebut bioma. Jadi karena terbentuk karena pengaruh iklim atau curah hujan. Contoh lagi misalnya hutan hujan tropis. Nah ini bisa disebut sebagai bioma. Karena apa? Pada hutan hujan tropis, biomanya beda dengan ekosistem yang lainnya. Dia mempunyai bioma yang panas, lembab, tempat hujan turun sepanjang tahun. Bahkan matahari ini itu sedikit nyampe pada dasar permukaan tanah. Makanya ini beda dengan kondisi ekosistem yang lainnya, maka disebut sebagai bioma. Dan jenis tumbuhannya juga beda. Biasanya kalau bioma hujan hutan tropis ini tumbuhannya dia tumbuh tinggi dengan daun yang
besar-besar atau lebar-lebar. Itu makanya disebut sebagai bioma ya. Terus ada lagi contohnya bioma sabana. Disebut bioma sabana karena dia adalah merupakan padang rumput. Biasanya terletak pada iklim tropis dan subtropis, yaitu kawasan lahan terbuka. Nah ini, itu contoh dari bioma. Setelah bioma, ya, kita akan ke biosfer. Biosfer itu adalah kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi yang hanya bisa ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ, ya gitu. Jadi bioma ini adalah ekosistem yang dapat dihidupi oleh makhluk hidup. Biosfer. Jadi ada lapisan bumi yang bagian lapisan bumi itu yang nggak bisa makhluk hidup itu tinggal. Tapi kalau biosfer ini ada yang dihuni oleh makhluk hidup. Contohnya di sini untuk biosfer. Biosfer ini dibagi menjadi 3. Ya. Ada sebagai atmosfer berupa lapisan udara, terus ada yang sebagai litosfer, padatan berupa padatan, dan biosfer hidrosfer berupa yang bagian wilayah bumi kita yang bentuknya itu air. Contohnya, berarti kalau yang hidrosfer itu apa? Contohnya lautan, sungai, kolam yang di situ ada air itu termasuknya sebagai hidrosfer. Kalau atmosfer ini adalah wilayah bumi kita yang berupa udara. Tuh. Udara berarti dari mana batasannya? Udara ini di atas permukaan tanah atau di atas permukaan air laut, itu disebutnya sebagai atmosfer ya. Sementara kalau litosfernya ini bagian bumi, bagian biosfer yang berupa padatan. Contohnya apa? Daratan yang kita injek ini. Ya, itu merupakan contoh dari litosfer. Itu ya untuk biosfer. Oke. Jadi kondisi bumi kita ini ada di dalamnya itu ada mulai dari sekali lagi individu. Individu membentuk yang namanya populasi. Berkumpul lagi membentuk komunitas, setelah itu ada bioma, dan yang terakhir ini cangkupan yang lebih luasnya itu namanya biosfer ya, kondisi bumi kita secara keseluruhannya, yaitu berupa tadi ada 3, ada yang berupa padatan litosfer, berupa udara atmosfer, dan hidrosfer yaitu bagian yang berupa air ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Pada ekologi ini kita akan belajarin juga tentang aliran energi. Ekologi di situ ada kehidupan makhluk hidup. Bagaimana kita mendapatkan energi, aliran energi? Kita bisa merasakan hidup karena adanya energi. Energi yang kita dapat kalau kita sebagai manusia itu dari proses fotosintesis. Tapi fotosintesisnya itu sendiri kita membutuhkan yaitu zat makanan. Nah, zat makanannya inilah didapat dari mana? Dari mana didapat zat makanan itu? Yaitu melalui proses makan dan minum. Tapi di sini yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa ada 2 organisme, yaitu yang sebagai organisme autotrof dan organisme heterotrof. Ya. Proses mendapatkan energi ini atau daur energi ini biasanya melalui proses makan dan dimakan atau disebut juga sebagai rantai makanan. Tentunya kalian merasakan sendiri kan, kalian makan dan minum. Makanan itu dari mana? Pasti kita ini terutama untuk kita manusia dan hewan membutuhkan makanannya itu dari organisme lainnya. Kita makan daging, daging yang kita makan itu daging apa? Daging kambing, daging sapi, berarti kita membutuhkan organisme sapi dan kambing. Kita makan tumbuhan, sayur-sayuran, kita membutuhkan organisme tumbuhan. Nah, caranya itu melalui proses namanya rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dan materi melalui proses makan dan dimakan.
makan antara organisme di dalam ekosistem. Ya. Bagaimana tingkatan rantai makanan ini? Awalnya ada yang dimakan. Kalau ada yang dimakan, otomatis berarti organisme yang awal dimakan itu dia nggak membutuhkan organisme lainnya. Betul. Makanya di sini pada proses rantai makanan ini ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, sampai terakhirnya yang tadi yaitu sebagai decomposer. Ya, di sini ada yang sebagai produsen. Produsen ini adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri atau disebut juga organisme autotrof. Apa di sini contohnya golongan siapa? Golongan tumbuhan. Nanti tumbuhan ini baru dimakan sama konsumen, yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Dia disebut juga sebagai organisme herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Dari hewan pemakan tumbuhan ini dimakan lagi sama yang namanya konsumen sekunder atau tingkat 2, sering disebutnya kita. Nah, ini konsumen sekunder ini dia sebagai karnivora atau hewan pemakan herbivora, pemakan daging. Setelah itu dimakan lagi sama konsumen tersier atau tingkat 3, yaitu sebagai biasanya disebut kita yaitu omnivora atau pemakan segala. Oke. Setelah itu barulah puncaknya ada sampai selesainya makhluk hidup ini adalah mati. Nah, matinya ini nanti akan diurai oleh pengurai atau decomposer. Itu rantai makanan. Jadi rantai makanan ini adalah satu rentetan saling makan dan dimakan. Yang pertama kali dimakannya itu adalah apa? Produsen. Itu golongan tumbuhan. Dan nanti siklus rantai makanan ini kita kan bukan hanya satu rantai. Kadang dari beberapa ini sambung menyambung. Nah, nanti di situ akan terjadi yang namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang lebih dari 1. Oke. Lanjut lagi ya. Jadi energi yang kita dapat itu ya, daur energi ini melalui proses makan dan dimakan. Kita selalu membutuhkan makhluk hidup lainnya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari rantai makanan. Contoh rantai makanan, contohnya di situ. Ada rantai makanan yang di kebun. Contohnya apa? Di situ ada tanaman. Tanaman dimakan sama apa itu dari ini ya, rantai makanan di kebun. Dari tanaman dimakan sama cacing atau sayuran dimakan cacing. Cacing dimakan ayam. Ayamnya dimakan sama musang. Musang meninggal, musangnya mati. Mati ini nanti akan diurai sama yang namanya bakteri. Contoh lagi ada rumput. Rumput dimakan kambing, kambingnya dimakan sama kita manusia. Manusianya meninggal, terus diurai sama bakteri. Tuh. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan ini tadi nanti akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Ini yang lebih dari satu rantai makanan itu akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Ya, contohnya konsumennya rumput, pohon di sini dimakan sama ayam, ayamnya dimakan sama elang. Terus pohonnya dimakan lagi sama ulat, ulatnya dimakan ayam, ayamnya dimakan elang. Ada pohonnya lagi misalnya tumbuhan buah ya, buahnya dimakan sama ulat, ulatnya dimakan sama jangkrik, jangkriknya dimakan sama kodok, kodoknya dimakan sama elang. Putaran ini dalam satu jaring-jaring makanan. Satu membentuk satu lingkaran ya, yang terdiri dari beberapa rantai makanan, itu namanya jaring-jaring makanan. Nah, inilah daur energi kita. Kita itu mendapatkan energi zat makanannya dari proses ini, rantai makanan atau juga membentuk jaring-jaring makanan.
makanan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini dari ekologi yang sudah Ibu sampaikan tadi, di situ ada interaksi antar komponen ekosistem. Jadi antara ekosistem ini saling berinteraksi untuk menjaga kelestarian alam atau ekosistem kita. Di situ ada interaksi antar komponen. Di antaranya bentuk interaksinya ini ada yang berupa predasi, ada kompetisi. Nah, apa itu predasi? Predasi ini adalah hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Jadi saling memangsa. Contohnya di sini hubungan antara pemangsa predator dan mangsanya itu misalnya kucing dengan cicak, tikus dan ular, burung dengan belalang. Ini berusaha untuk memangsa gitu. Itu namanya predasi. Sebut juga sebagai predator, ini yang memakannya itu, yang memangsanya itu. Terus ada lagi interaksinya itu berupa kompetisi, berkompetisi, bersaing antar organisme untuk mendapatkan sumber alam, sumber dayanya, untuk mendapatkan makanannya, berkompetisi mendapatkan itu. Contohnya ini persaingan antara burung untuk mendapatkan sarang. Tuh ya. Itu disebutnya sebagai interaksi kompetisi. Contoh lagi interaksi antar komponen ekosistem ini. Ini terjadinya mutualisme, ada simbiosis ya, ada hubungan. Hubungan ini ada yang berupa simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Seperti apa mutualisme ini? Mutualisme ini ada berarti hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi yang satu dengan yang satunya ini saling diuntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Lebah, bunga itu saling menguntungkan. Lebah mendapatkan apa? Nektarnya ya. Terus bunga dibantu untuk penyerbukannya. Gitu. Jadi contoh saling menguntungkan itu lebah dengan bunga. Atau contohnya lagi manusia dengan tumbuhan. Itu saling menguntungkan. Manusia dengan tumbuhan. Manusia membutuhkan oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari yang dihasilkan oleh manusia. Itu juga saling menguntungkan. Itu simbiosis mutualisme. Terus ada lagi simbiosis parasitisme. Apa parasitisme ini? Yaitu hubungan di mana satu organisme diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Jadi ada salah satunya rugi, tapi yang satunya diuntungkan. Contohnya apa? Nyamuk dengan manusia, nyamuk yang nempel di kulit kita. Itu nyamuknya diuntungkan, dia mendapatkan makanan. Tapi kita manusianya dirugikan dari gigitan nyamuk itu. Nah, itu contohnya berarti parasitisme. Terus lagi benalu. Tahu benalu? Benalu ini adalah pohon yang menempel pada pohon induknya. Benalu ini dia diuntungkan tapi dapat mematikan pohon yang ditumpanginya. Nah, itu contohnya parasitisme. Terus ada lagi komensalisme. Kalau komensalisme ini hubungan di mana satu organisme diuntungkan, sedangkan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya apa? Contohnya bunga anggrek. Bunga anggrek itu kan hidupnya dia nempel di tumbuhan lainnya, tumbuhan induknya gitu ya. Tapi anggrek ini diuntungkan, tapi pohon yang ditumpanginya ini dia tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Itulah namanya simbiosis komensalisme. Ya. Itu interaksi antar komponen sesama ekosistem. Kita lanjut lagi ya. Dari interaksi antar ekosistem, bahwa dunia ekosistem yang ada di Indonesia ini begitu luas. Keanekaragaman hayati Indonesia itu begitu luas. Di situ di dalamnya ada flora dan fauna. Flora ini adalah dunia tumbuhan, fauna ini dunia hewan. Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi dan beragam, sehingga Indonesia disebut juga sebagai negara mega biodiversitas.
yaitu keanekaragaman hayati Indonesia mencakup flora dan fauna serta ekosistem. Apa aja floranya? Flora di Indonesia merupakan bagian dari geografi tumbuhan Indomalaya. Terus flora di Indonesia memiliki tingkat endemisitas yang tinggi, yaitu antara 40-50% dari total jenis flora di setiap pulaunya. Banyak banget, 40-50% total jenis floranya. Terus contohnya flora di Indonesia adalah contoh yang mudah, cabai Jawa ya, yang tergolong langka. Tuh. Untuk faunanya, fauna di Indonesia itu memiliki banyak spesies fauna endemik seperti mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Itu banyak banget sekali jenisnya. Contohnya hewan yang khas Indonesia adalah walabi, kuskus, oposum, cendrawasih, kasuari. Itu hanya ada di Indonesia, itu banyak banget ya. Jadi fauna yang ada di Indonesia. Ya. Kita bahas di sini. Nah ini, keanekaragaman hayati Indonesia, ekosistemnya. Indonesia memiliki 21 tipe ekosistem. Di antaranya adalah ekosistem padang rumput, sabana, hutan bakau, hutan hujan tropis, dan laut atau terumbu karang. Nah ini sebaran fauna Indonesia. Dan itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya. Contohnya nih, negara Indonesia ini kan terdiri dari beberapa pulau. Kita ambil contohnya. Untuk pulau antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, itu dia punya karakteristik fauna sendiri. Harimau, gajah, itu adanya dari mana? Dari Sumatera. Badak bercula satu, itu adanya di mana? Ada di Jawa. Orang utan itu dari mana? Dari Kalimantan. Tuh ya. Jadi begitu banyak sekali fauna yang ada di Indonesia. Ya. Burung cendrawasih, kasuari. Nah itu komodo, itu semua ada di bumi kita, negara kita, yaitu di Indonesia. Nah ini persebaran floranya, belum lagi floranya. Indonesia ini beribu-ribu plantai, sampai apalagi membentuk ke spesiesnya ya. Persebaran flora di Indonesia sama dengan fauna. Jadi karena Indonesia ini luas, terdiri dari beberapa pulau, maka di sini juga punya identitas flora yang berbeda-beda juga, punya kekhasan sendiri. Contoh misalnya tumbuhan cempaka kuning, itu adanya di mana? Di wilayah Sabang atau Aceh. Ya. Matoa, dia punya khas sendiri. Matoa itu dari Irian Jaya atau Papua, seperti itu ya. Terus bunga sedap malam, itu dari mana? Gandaria. Mungkin kalian nanti menemukan tumbuhan-tumbuhan yang khas dari daerah masing-masing. Contohnya tadi matoa. Untuk wilayah Jawa, kita nggak tahu matoa itu adanya di mana. Kita nggak bisa, tapi adanya di mana? Di daerah Papua, itu ya. Terus ada hutan tropis. Hutan sabana itu ada di NTB. Hutan bakau, Buleleng. Hutan rawa itu ada di Pontianak. Banyak banget flora yang ada di Indonesia ya. Itu hanya beberapa saja contoh dari yang Ibu sebutkan ya. Sebetulnya banyak banget. Nah ini, bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? Tadi dari ekologi, keanekaragaman hayati, flora dan faunanya. Terus bagaimana sih pengaruhnya manusia nih terhadap ekosistem yang ada? Yuk kita bahas ini ya. Jadi pengaruh manusia terhadap ekosistem ini besar sekali.
Ada banyak yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contohnya, dari pertanian dan produksi pangan, tuh, kita bisa membuka lahan besar-besaran. Penggunaan pestisida, monokultur. Akibat dari ulah kita dari bidang pertanian, kira-kira dengan adanya seperti itu apakah menguntungkan atau merugikan? Kembali lagi ya pemanfaatannya ya. Contohnya ini penggunaan pestisida, kalau misalnya yang berlebihan maka akan merusak ekosistem. Terus kerusakan habitat juga. Contoh di sini kerusakan habitat itu karena adanya apa? Deforestasi. Untuk kayu dan pemukiman, hutan ini dipangkas, digundulin dengan alasan untuk pemukiman. Ya, konservasi lahan untuk perkebunan. Seperti itu. Terus adanya polusi, ini juga pengaruh juga terhadap ekosistem. Polusi udara dari emisi kendaraan dan industri yang sekarang semuanya hampir di mana-mana itu yang namanya polusi ya. Terus di sini polusi air dari limbah pabrik. Polusi tanah akibat limbah dan pestisida. Kadang yang sering kita lakukan juga, kita kadang membuang sampah. Nah, itu juga dapat mempengaruhi ekosistem. Jadi ekosistem ini dipengaruhi juga oleh kita. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kadang kita manusia itu serakah membuat, saya dari produk pertanian, membuka lahan besar tanpa memikirkan imbasnya. Ini berarti ada banyak flora dan fauna yang dikorbankan. Tapi dari situ kita dapat manfaatnya, yaitu membuat lahan pangan atau lahan yang besar dijadikan misalnya untuk perumahan, seperti itu ya. Itu pengaruh ekosistem. Nah, ini bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem juga. Contohnya adanya perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi terhadap ekosistem, yaitu peningkatan suhu global. Kenaikan permukaan laut ini biasanya terjadi karena adanya polusi ya, akibat dari polusi udara, polusi air. Terus bagaimana kita menjaganya? Untuk mengantisipasi itu semua, ada yang namanya itu konservasi. Konservasi untuk menjaga lingkungan kita atau ekosistem kita ini untuk tidak rusak atau stabil, yaitu melalui konservasi. Bagaimana caranya? Itu menjaga keseimbangan ekosistem melalui restorasi habitat atau reintroduksi spesies, edukasi dan penegakan hukum. Nih, pemerintah, bukan hanya pemerintah, ini tugas kita bareng-bareng. Ayo bagaimana caranya kita mengkonservasi lingkungan ya. Jadi jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang merugikan lingkungan. Karena contoh yang mudah aja, dari tumbuhan itu sangat bermanfaat, dia menghasilkan oksigen. Oksigen itu dibutuhkan oleh kita. Jadi kalau misalnya ada tanaman, jangan padu asal pangkas-pangkas atau tebang-tebang aja ya. Contoh yang mudahnya seperti itu, menjaga keseimbangan ekosistem. Terus restorasi habitat, ini restorasi itu gimana? Maksudnya pemulihan ya, pemulihan habitat, tempatnya itu jangan sampai rusak, yang tadinya ditebang, caranya gimana? Ayo kita reboisasi lagi, seperti itu. Nah, ini mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati yang tadi, yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kepunahan, serta manfaat ekonomi dan sosial. Menjaga keseimbangan ekosistem ialah setiap spesies kita memiliki peran penting, itu harus dijaga. Rantai makanannya ini jangan sampai putus. Mencegah kepunahan dengan cara tadi, restorasi ya, habitatnya jangan sampai dirusak sehingga flora fauna itu sesuai dengan habitatnya, atau boleh juga dengan konservasinya itu in situ dan ex situ ya. Terus manfaat ekonominya,
memberikan sumber daya alam seperti bisa buat obat-obatan, pangan, bahan baku industri. Oke. Nah, ini metode konservasi tadi ya. Bagaimana caranya untuk konservasi lingkungan itu? Biasanya ini melalui konservasi in situ dan ex situ atau reintroduksi spesies atau melalui pendidikan lingkungan. Nah, di sini apa itu konservasi in situ? Konservasi in situ ini adalah konservasi yang dilakukan di dalam habitatnya. Contohnya, pemerintah adanya hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, di mana hutan lindung itu betul-betul dijaga. Kalau misalnya ada yang merusaknya, pasti akan kena sanksi, ada tindak pidananya. Tindak perdata ya itu ya. Terus ada konservasi ex situ. Konservasi ex situ ini adalah konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya apa? Pemerintah membuat kebun binatang, terus kebun raya. Nah, itu untuknya apa? Untuk apa? Itu untuk salah satunya untuk konservasi lingkungan. Tapi dia jadi flora faunanya terutama untuk binatangnya ini, contohnya kebun binatang. Kebun binatang itu kan ada beberapa hewan binatang. Contohnya gajah, macan. Dia harusnya tinggalnya di mana? Aslinya itu habitatnya di hutan. Tapi sama kita dipelihara di namanya kebun binatang. Nah, kebun binatang ini kan bukan habitat aslinya. Nah, itulah yang disebut dengan konservasi ex situ. Ya, itu salah satu dari metode konservasi. Terus introduksi spesies, mengembalikan spesies yang hampir punah dengan cara tadi, salah satunya restorasi. Ya. Terus pendidikan lingkungan, pengetahuan lingkungan. Contoh yang sekarang ini melalui dunia pendidikan, tuh, melalui kampanye, melalui pelatihan. Nah, itu salah satu metode konservasi. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan bisa diingat ya. Coba sekarang kita masuk ke waktunya kuis. Ada beberapa kuis nih ya untuk anak-anak. Perhatikan kuisnya. Pertanyaannya yang satu, mengapa penting menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan kita? Itu ada beberapa pilihan. Bisa dibaca ya. Nah, oke, jawabannya apa? Jawabannya itu adalah agar ekosistem tetap seimbang dan terjaga. Nomor 2, apa yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem itu rusak? Apa nih kira-kira nih? Oke, kita lihat apa jawabannya. Jawabannya itu adalah ekosistem akan hilang keseimbangannya. Kalau rusak, maka keseimbangan ekosistem akan hilang. Ketiga, mengapa pengurangan polusi sangat penting untuk ekosistem? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah supaya hewan dan tumbuhan tidak terganggu. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi polusi? Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak semua. Selalu semangat belajar dan jangan lupa mengikuti terus channel YouTube Santap Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap